warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang manajemen kesehatan ikan bersama kelompok saya. Dapat Atika Kemalia, saya Elsie Mariana. Saya Ahmad Mardi. Pada kali ini kita berkunjung di kediaman Bapak siapa Pak? Wawan. Oh, Pak Wawan. Pak Wawan ini bertempat. Iya, Pak Wawan. Pak Wawan ini bertempat tinggal di Sawaran ya Pak ya. Di Desa Bernung. Oh, di Desa Bernung, Sawaran. Bapak ini selaku pembudidaya membudidayakan komoditas apa? Wah. Oh, gerak. Oke, selanjutnya yakni ikan gurame dan juga ikan nila. Kita juga akan sedikit membahas tentang manajemen kesehatan ikan di tempat budidayanya Bapak Wawan ya. Kalau untuk penyakit yang sering menyerang dari komoditas budidayanya apa? Cuaca. Iya. Oh iya. Ya itu biasanya itu tidak. Oh Kedua ya memang penyakit yang disebabkan oleh terjadi. Itu biasanya kami temui pada lahiran kami. pada bayi air. Misalnya telat kami pada faktor yang menyebabkan adalah konsentrasi dari pakan itu biasanya yang positif. Ini gimana tuh Pak? Nah ini contohnya dari pakan yang tidak Oh iya. hanya dari ada dari Kualitas air ya Pak ya. Nah ini musim ini yang paling rawan itu yang biasanya kondisi yang merah Oh, ya dibuka sama airnya itu yang panas ini yang memicu bakteri mungkin dan jamur yang sering ada dua plus yang sering kami temui yaitu di bulan Juli awal mau kemarau atau awal mau penghujan ya di Januari itu muncul kalau nggak kita waspadai. Kita hanya pakai alami biasanya kami tebar mungkin ya pengurasan yang tidak seluruhnya hanya diganti airnya yang bawah kita ganti. Oh iya. Tapi udah paham ya Pak ya kapan sih waktu-waktu penyakit Ya ini itu hanya menyerang? apa karena kebiasaan ini yang biasa munculnya. Iya. Jadi kalau sangat kita hindari kan biasanya saya buat beli nih kalau beli di sekitaran Desember atau Januari biasanya saya sendiri nggak melayani karena takutnya kualitas bibitnya itu jadinya kurang baik karena faktor masih adaptasi air itu kan curah air yang banyak itu pengaruh kan masih dikasih bibit baru terus pola baru. Nah ini kan adaptasi itu biasanya muncul penyakitnya. Yang kedua ini adalah musim kemarau air biasa banyak musim hujan ini yang biasa kami temui. Itu udah diantisipasi. Tapi pernah nggak sih Pak kejadian yang emang benar-benar habis gitu? Ada pernah itu terutama di bibit pembibitan. Iya. Ini kami kan usaha pembibitan juga. Jadi yang pas habis itu tahu kenapa tahu dalam hitungan nggak sampai 1 minggu yang beberapa satu indukan itu habis. Itu biasanya kalau di kami gurame itu yang biasanya sudah menginjak siletan. Dari siletan kalau itu udah itu yang titik rawan. Kalau sudah lewat itu nyaman.
biasanya gitu aja. Kalau bibit ya dari kita budidaya sendiri, yang diusahakan ya dari bibit yang kita punya. Jadi faktor penyakit yang sifatnya menyerang frontal itu hampir nggak pernah. Paling dibudidayakan itu. Kalau yang besar alhamdulillah ini karena mungkin faktornya nggak pernah terjadi perpindahan jauh-jauh kan, hanya dari satu kolam ke kolam yang ini lain aja. ya. Jadi kalau mungkin pakai transportasi pengangkutan ya mungkin bisa jadi faktor penyakit. Karena ya emang dari sini jadi meminimalisir ya. Ini kalau musim ini ya biasanya kan itu naik itu apa amoniak ya istilahnya, Ya, amoniaknya naik, ini panas banget, naik ini musim panas sehingga ikan ini kebanyakan di bawah. Jadi kan ada nggak bagusnya juga selalu di bawah, terus kan nggak bagus juga karena air di permukaan itu tertutup dengan kotoran yang naik. Ini yang ya, antisipasinya ya kita kasih garam atau saya kurangi kasih konsumsi makannya Ya nggak makin banyak ya, ya. makin banyak. Jadi kalau makannya itu siang itu terutama kita hindari betul, jadi sore itu pun juga misalnya amonia yang naik itu sudah hilang. Kalau pagi nggak pagi betul. Itu nampak itu Mbak, kalau pagi itu nampak betul kalau air itu masih ada kotoran itu kurang bagus kualitasnya. Begitu. Selain untuk apa namanya ditabur garam itu ada cara lain nggak Pak? Ada, saya sebenarnya punya ini, Ini obat rahasia punya ya obat Pak. rahasia. Racikan sendiri. Ada racikan sendiri dan itu kayaknya belum ketemu itu. Jadi kami pernah punya yang apa sakit korengan itu ya, kena bakteri apalah istilahnya itu yang kalau sudah beramai kena itu hampir satu kolam habis itu. Cepat gitu ya. Alhamdulillah kami pernah mencoba bertarung itu dengan penyakit itu, dan itu saya terapkan, alhamdulillah ikannya ya selamat. Maksudnya tingkat kematiannya bisa kita cegah, tidak fatal, ya bisa berlaku. Untuk obat rahasianya rahasia beneran ya Pak ya. Rahasia betulan. Itu rahasia betulan. Kalau dulu ada anak-anak SMK yang kesini tak suruh coba praktek. Karena kita memang pernah dapat ini macam tantangan lah ini. Iya. Kayak apa ini ininya menyembuhkannya. Jadi kita malah pernah penasaran nyoba gimana untuk mengatasi itu. Karena kalau tanya di toko obat, ya sekali obat, kita ganti air, kan stresnya tambah tinggi, sudah tambah cepat habisnya. Malahan ya. Ya, Malah mau jadi yang jelas dibuat nyaman, tidak dibuat stres. Obatnya sederhana dari kampung itu sendiri ya. Untuk pencegahan sih saya rutin membuat pakan alam itu dari daun-daunan itu, ada dari pace atau wace ya. Nah, itu pace tapi nggak terus-terusan. Kemudian juga saya kasih ada daun hujan albasia, itu ada saya kasih. Kemudian ada buat variasi ya untuk makanan itu selingannya. Kemudian daun kates, kemudian ada daun itu ya, obat orang juga itu ada pengurangan. Alhamdulillah kemudian nggak pernah, jadi kolam bapak ini nggak pernah namanya terkena yang sampai patah. Ini kayak gini, kolamnya kayak gini, tapi ikannya banyak ini. Ini ikannya banyak ini. Bisa buat bakar-bakar ini. Bisa. Karena memang biasanya gitu. Itu jangan, kalau monoton makanan itu tuh memang begitu.
banyak limbahnya ya Ya, Pak ya. banyak limbah. Daun itu lumayan kan untuk obat manusia juga bagus. Yang obat rahasianya apa nanti kalau ketemu ada masalah ada kesulitan, misalnya mau nyoba suruh penelitian dari mbak-mbak ini bisa kita bantu. Ada penyakit itu bahkan untuk lomba boleh Pak. Jadi artinya gini, kita pernah disuruh berpatu nih, bisa nggak ngalahkan itu. Alhamdulillah kalau yang punya kita itu alhamdulillah bisa teratasi. Bahkan ini kita pernah, ini kita kan termasuk di bawah ini, mulai di atas itu kena semua, alhamdulillah kita ya kena sebentar, kita kasih obat itu atau pencegahan dengan cara seperti itu ya, alhamdulillah keselamatan. Yang lain ya fatal, kita ya masih bisa panen. Yang penting saya panen. Boleh tanya Pak, yang obat tersembunyi itu terbuat dari bahan alami atau Bahan alami, kita ambil dari alam. Kalau anak SMK dulu pernah tak suruh lomba. Kalau kamu kan perikanan ya, di kampung DCN Bogor itu ada komplek kan juga misal kampung. Kalau pernah ke sana, ya kayak apa sih orang-orang berbudaya itu. Tapi yang jelas kualitas bibit juga menentukan. Ini fokusnya yang paling sulit diatasi kalau virus saja. Virus itu, nah itu satu-satunya yang tahu-tahu kolab ikannya, ikan yang nggak ada nampak penyakit, tiba-tiba itu hampir payah diatasi, nggak kelihatan. Mudah-mudahan dengan pencegahan itu variasi pakan alami itu kasih. Habis itu kita kasih dan lewat besi ya. Besi. Pate. Tuh lumayan itu. Ini ada kandungan apa ya? Belum mungkin. Karena banyak nggak mau. Yang jelas air tawar itu pengalaman kita itu makanan alaminya yang bisa dimakan manusia bisa dimakan hewan, misalnya kambing, ikan gurame itu kebanyakan pengennya lompong gitu. Kalau ini monoton ini enggak. Variasi. Jangan pakannya itu aja gitu ya Pak ya. Itu kasih hanya topesan ya di pasar itu bisa. Kita kasih juga. Ada juga kita punya kamu orang kena diabetes gula itu. Padatan berapa ini Pak? Yang padatan? Padatannya. Kalau ini untuk simpanan indukan ini. Oh indukan. Ini simpanan indukan ini masih turunan F1 langsung ini masih. F1 ya, masih murni. Kamu tak jaga di sini kalau ini mau budidaya lagi tinggal ngambil di sini. Sendiri gitu. Jadi mau nyari telur murni nila gesit kita masih. Nah, nila gesit. Cukup ya Pak ya atas informasinya, terima kasih. Tadi kita sudah belajar bersama-sama ya teman-teman mengenai penanggulangan. Ternyata banyak sekali bahan-bahan alami yang bisa kita gunakan sebagai alternatif pakan tambahan dan juga sebagai pencegahan dari penyakit seperti yang Bapak sebutkan tadi. Mungkin sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.